M16 adalah salah satu senapan dengan kaliber 5,56 x 45 mm yang paling banyak diproduksi di dunia. Hingga saat ini, senapan ini digunakan oleh 15 negara anggota NATO serta lebih dari 80 negara lainnya. Berbagai perusahaan di Amerika Serikat, Kanada, dan China telah memproduksi lebih dari 8 juta unit M16 dalam berbagai varian, dengan sekitar 90% dari jumlah tersebut masih aktif digunakan. Di Angkatan Bersenjata AS, M16 menggunakan atau menggantikan M14 dan M1 karbin sebagai senapan standar infanteri. Meskipun demikian, M14 masih tetap digunakan dalam peran tertentu seperti untuk penembak runduk, marksman, penembak jitu profesional, serta keperluan seremonial resmi. Sebagai senapan serbu yang telah terbukti keandalannya di berbagai medan perang, M16 terus berkembang dan menjadi dasar bagi pengembangan senjata modern, termasuk karabin M4, yang kini menjadi senapan utama militer AS. Desain M16 memiliki receiver yang dibuat dari aluminium, sementara bagian laras, bolt, dan bolt carrier menggunakan baja untuk ketahanan dan daya tahan tinggi. Popor serta pegangan dibuat dari bahan plastik, menjadikannya lebih ringan dibandingkan dengan senapan serbu lainnya pada masanya. Model awal M16 memiliki bobot sekitar 2,9 kg yang jauh lebih ringan dibandingkan senapan-senapan era 1950-an dan 1960-an, termasuk AK-47 yang memiliki berat sekitar 5 kg. Namun dengan berbagai peningkatan pada desain, varian M16A2 dan model yang lebih baru mengalami peningkatan berat menjadi sekitar 3,9 kg. Pada model terbaru seperti M16A4, desain receiver atas telah diperbarui menjadi flat top dan dilengkapi dengan Picatinny mounting rail. Rel ini memungkinkan pengguna untuk memasang berbagai jenis alat bidik, baik bidikan besi standar, optik teleskopik, maupun penglihatan malam atau night vision, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam berbagai kondisi pertempuran. Desain dan evolusi M16. Setelah berbagai perbaikan dan pengalaman tempur di Vietnam, desain M16 terus berkembang untuk meningkatkan keandalan dan efektivitasnya. M16A1 menjadi standar utama hingga akhirnya digantikan oleh M16A2, M16A3, dan M16A4 dengan berbagai peningkatan pada akurasi, daya tahan, dan kemampuan pemasangan aksesoris. Senapan M16 kini menjadi salah satu senjata paling ikonik dalam sejarah militer modern. Digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia dan menjadi dasar bagi pengembangan karabin M4 yang kini menjadi senapan standar pasukan Amerika Serikat. M16 yang dikenal dalam militer Amerika Serikat sebagai senapan berkaliber 5,56 mm merupakan sebutan untuk senapan AR-15. Pada awalnya, Colt memperoleh hak atas AR-15 dan Armalite dan kini hanya menggunakan nama tersebut untuk versi semi-otomatis dari senapan itu. Senapan M16 menggunakan magazin 5,56 x 45 mm dan dapat menghasilkan dampak yang signifikan, terutama ketika peluru menembus jaringan dengan kecepatan tinggi, menyebabkan fragmentasi serta transfer energi yang cepat dan besar. Senapan ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1963 dan pertama kali diterjunkan dalam operasi pertempuran di hutan Vietnam Selatan pada 1969. M16 diadopsi dengan senapan standar militer AS menggantikan M14. Meskipun demikian, senapan M14 masih digunakan di konus Eropa dan Korea Selatan hingga 1970. Sejak Perang Vietnam, senapan keluarga M16 yang mencakup varian M16A1, M16A2, M16A3, dan M16A4 menjadi senapan utama bagi infanteri AS dan telah digunakan oleh hampir 100 negara di seluruh dunia. Total produksi senapan dengan desain M16 telah mencapai sekitar 8 juta unit, menjadikannya senjata api paling banyak diproduksi dalam kaliber 5,56 mm. Mulai tahun 2010, M16 secara bertahap digantikan oleh karabin seri M4 dalam Angkatan Darat Amerika Serikat.
M16 adalah senapan serbu berkaliber 5,5 mm yang ringan, dilengkapi dengan sistem pendinginan udara dan beroperasi dengan sistem gas. Senapan ini menggunakan magazin dan dilengkapi dengan bolt berputar. M16 terbuat dari kombinasi bahan besi, aluminium, dan plastik komposit. Senapan ini digunakan oleh Angkatan Udara, Korps Marinir, serta Angkatan Darat Amerika Serikat. Versi pertama dari M16 yang dikenal dengan sebutan XM16E1, kemudian distandarisasi oleh Angkatan Darat AS menjadi M16A1. Fitur-fitur baru yang lebih maju ditambahkan pada M16 sesuai permintaan dari Angkatan Darat. Semua varian awal senapan ini menggunakan kartridge magazine M193, M196 dengan mode tembakan semi-otomatis dan otomatis. Proses ini berlangsung pada awal 1960-an, saat tentara AS pertama kali menggunakan senapan ini pada akhir 1964. Sementara itu, senapan AR-15 pertama kali diterjunkan untuk pasukan-pasukan khusus pada musim salju tahun 1960. Senapan M16A2 mulai digunakan pada tahun 1980-an dengan magazin standar yang kompatibel dengan kartridge NATO, termasuk M855 dan M856 buatan Belgia. Senapan ini memiliki mekanisme pemilihan tembakan yang mencakup mode semi-otomatis serta tembakan beruntun 3 peluru. Desainnya mengadopsi berbagai perubahan berdasarkan permintaan Korps Marinir, seperti peningkatan pengaturan windage, tambahan bantalan stok 5-8 inci, laras yang lebih berat, deflektor bagi penembak kidal, serta fitur keselamatan pada silinder laras. Mode pemilihan tembakan terletak di sisi kiri penerima. Hingga kini M16 atau M16A2 masih digunakan secara luas oleh Angkatan Laut AS, Coast Guard, Angkatan Udara, serta beberapa unit Angkatan Darat dan Korps Marinir. M16A3 merupakan varian dari M16A2 yang menggunakan sistem kontrol tembakan serupa dengan M16A1, yakni mampu menembak dalam mode semi-otomatis maupun otomatis penuh. Senapan ini memiliki penerima atas yang datar dengan pegangan dapat dilepas dan penggunaannya terbatas pada Angkatan Laut Amerika Serikat. M16A4 menjadi standar bagi Korps Marinir AS selama operasi pembebasan Irak, menggantikan M16A2 di unit tempur garis depan. Di Angkatan Darat AS, M16A2 digantikan oleh dua model, yakni M16A4 dan karabin M4 sebagai senapan serbu utama. M16A4 mengadopsi penerima atas datar yang dikembangkan dari karabin M4 serta dilengkapi dengan rel Picatinny 4 sisi untuk pemasangan berbagai aksesoris seperti bidikan optik, laser, perangkat penglihatan malam, pegangan depan, lampu senter, dan pegangan belakang yang dapat dilepas. Produksi senapan M16 dilakukan oleh Colt dan Fabricue National de Herstal atau FNH USA berdasarkan kontrak militer AS sejak 1988. Dengan produksi aktif sejak 1991 untuk varian M16A2, M16A3, dan M16A4. Selain itu, varian M16 juga telah diproduksi oleh perusahaan lain seperti HNR Firearms, Divisi Hydramatic dari General Motors, serta Sabre Defense. Di luar penggunaan militer, versi semi-otomatis dari AR-15 sangat populer di kalangan sipil sebagai senapan rekreasi, dengan berbagai produsen di AS yang memproduksi modelnya. Mengenai sejarah senapan M16, proyek Salpo pada tahun 1948, Angkatan Darat Amerika Serikat membentuk Kantor Penelitian Operasi atau Operation Research Office (ORO), sebuah badan sipil yang bertugas melakukan kajian strategis berbasis data. Salah satu studi awal mereka mencakup analisis lebih dari 3 juta laporan pertempuran dalam Perang Dunia II. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pertempuran terjadi dalam jarak dekat. Dalam peperangan dengan mobilitas tinggi, regu-regu tempur seringkali bertemu musuh secara tiba-tiba, dan pihak yang mampu menembakkan lebih banyak peluru cenderung memenangkan pertempuran. Selain itu, studi tersebut menemukan bahwa kemungkinan terkena tembakan dalam pertempuran bersifat acak. Dengan kata lain, akurasi bidikan tidak selalu menjadi faktor utama karena target terus bergerak.
Peluru berkaliber besar yang digunakan dalam senapan kala itu juga dianggap kurang efektif karena berat dan ukurannya yang besar. Para peneliti menyebutkan bahwa peluru dengan kaliber lebih kecil akan lebih cocok untuk peperangan modern. Temuan ini menarik perhatian Kolonel Ryan Stadler, Kepala Penelitian dan Pengembangan Senjata Ringan Angkatan Darat AS. Ia meminta Aberdeen Proving Ground untuk menyusun laporan mengenai efektivitas peluru dengan kaliber lebih kecil. Tim yang dipimpin oleh Donald Hale, Direktur Pengembangan di Aberdeen, menyebutkan bahwa peluru berukuran 0,22 inci atau 5,59 mm memiliki daya hancur yang setara dengan peluru berkaliber besar di medan pertempuran. Anggota timnya termasuk William C. Davis Jr. dan G.A. Gustafson mulai mengembangkan peluru eksperimental dengan ukuran 0,224 inci atau 5,69 mm. Namun permintaan pendanaan proyek ini ditolak pada tahun 1955. Untuk mencari solusi yang lebih efektif, proyek Salpo diluncurkan pada tahun 1953 dan berlangsung hingga 1957 dalam dua fase utama. Salpo 1 menyebutkan bahwa senapan yang mampu menembakkan 4 peluru ke area seluas 0,5 meter akan meningkatkan kemungkinan mengenai target dibandingkan dengan semi otomatis biasa. Pada fase Salpo 2, berbagai konsep senjata diuji. Irwin Barr dari AAI Corporation memperkenalkan senjata dengan peluru berbentuk anak panah, mulai dari shotgun berisi 32 anak panah hingga senapan dengan peluru panah tunggal. Sementara itu, Winchester dan Springfield merancang senjata multilaras, sedangkan ORO mengusulkan peluru 308 Winchester atau 30-06 yang mengandung dua proyektil kecil yang berkaliber 22, 25 atau 27. Eugen Stoner dan AR-10. Pada tahun 1954, perusahaan senjata Armalite yang dipimpin oleh Eugen Stoner turut serta dalam kompetisi pemilihan senapan pengganti M1 Garand. Stoner dan timnya mengembangkan senapan AR-10 yang merupakan desain inovatif dengan bobot lebih ringan hingga 900 gram dibandingkan senapan lain yang diuji. AR-10 menawarkan akurasi yang tinggi serta material yang lebih modern dibandingkan pesaingnya. Namun, meskipun desainnya unggul, AR-10 mengalami keterlambatan dalam pengiriman untuk pengujian pada tahun 1956. Pada saat itu, senapan lain yang bersaing telah memasuki tahun kedua pengujiannya, sehingga AR-10 menghadapi tantangan besar sebagai senjata yang masih dalam tahap awal pengembangan. Ketika akhirnya diuji pada tahun 1957, laras prototipe AR-10 mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan penolakan terhadap desain ini. Sebagai gantinya, rancangan senapan T-44 yang kemudian dikenal sebagai M14 dipilih oleh militer AS. Meskipun AR-10 gagal dalam kompetisi tersebut, Armalite tidak menyerah. Mereka terus mengembangkan konsep senapan ini, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi desain AR-15, pendahulu dari M16, yang kemudian digunakan secara luas oleh berbagai angkatan bersenjata di seluruh dunia. Honors dan pengembangan AR-15. Pada tahun 1957, permintaan pendanaan proyek peluru kaliber kecil dari tahun 1955 yang diajukan oleh G.A. Gustafson sampai ke tangan Jenderal Willard Wyman, Komando Angkatan Darat Kontinental AS atau US Continental Army Command atau CONOR. Jenderal Wyman yang sebelumnya terkesan dengan demonstrasi AR-10 segera membentuk tim untuk mengembangkan senapan dengan peluru kaliber 22 atau 5,6 mm dan mendorong Armalite untuk ikut serta dalam proyek ini. Armalite merancang AR-15 yang merupakan versi lebih kecil dan lebih ringan dari AR-10. Dalam kompetisi tersebut, Winchester mengusulkan desain berbasis M1 karbin, sementara Springfield Armory memilih untuk tidak berpartisipasi karena lebih fokus pada proyek T-44. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa AR-15 lebih unggul dibandingkan desain lainnya. Pada saat itu, induk perusahaan Armalite, Fairchild, telah menghabiskan sekitar 1,45 juta dolar untuk pengembangan senapan ini. Akibatnya, Fairchild memutuskan untuk keluar dari industri senjata ringan pada Desember 1959. Hak produksi AR-15 dijual kepada Colt
firearms dengan harga $75.000 tunai serta 4,5% royalti dari setiap unit yang terjual. Pada adopsi M16 oleh militer AS. Pada November 1964, Angkatan Darat AS mencapai pemesanan sampai 85.000 unit AR-15 yang telah dimodifikasi dan diberi kode XM16E1 untuk uji coba. Sementara itu, Angkatan Udara AS memesan 19.000 unit versi asli yang kemudian diberi nama M16.